wabarakatuh. Saudara pemirsa, saat ini saya berada di ruang Pak Kapolres Ogan Ilir, yaitu Pak Yusantio Sandi. Selamat pagi Pak Santio. Selamat pagi Bapak. Ya, terima kasih Pak Santio sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang seputar selama beliau bertugas lebih kurang 6 bulan terakhir. Saudara pemirsa, mohon doa semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berkomunikasi dalam keadaan sehat juga. Pak Yusantio, terima kasih Pak Yusantio sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan informasi yang sudah dilaksanakan selama 6 bulan terakhir. Pak Yusantio, apa yang sudah dikerjakan selama 6 bulan ini sebagai tugas kepolisian di Kabupaten Ogan Ilir? Silakan Pak Yusantio. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Bapak memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan terkait pengalaman dinas, dan mungkin nanti akan saya selipkan terkait himbauan dan saran-saran terhadap masyarakat Ogan Ilir pada khususnya dan masyarakat umum pada versi luasnya. Tanggal 7 Januari saya diperintah untuk pimpinan, alhamdulillah, untuk diberikan mandat untuk menjalankan tugas selaku Kapolres Ogan Ilir. Ada beberapa PR yang diberikan oleh beberapa senior Polda juga ke kami, Bapak. Ya, intinya terkait Harkam Tikmas Polres masyarakat Ogan Ilir. Kami masuk ke sini, kemudian yang sangat berkesan di saya pada saat itu, Bapak, kami masuk ke sini itu ada senior Wadir Narkoba Polda itu menyampaikan, menitipkan terkait perkampungan Kerinjing dan Sekonjing. Adanya penyimpangan tindak pidana narkoba yang besar di sana. Saya catat, saya siap, komandan, nanti insya Allah akan saya ke sana. Main ke sini, kemudian kami mencoba cari informasi, kemudian saya main ke sana. Memang awalnya saya main ke sana dengan beberapa personil, itu saya sholat Jumat dulu Bapak di sana. Saya sholat Jumat sambil mempelajarin. Yang sangat menyedihkan memang pada saat itu ketika sholat Jumat di desa Sekonjing itu, yang saya perhatikan sebagian besar hanya masyarakat yang umur 40 tahun ke atas dan anak-anak. Saya melihat ada satu generasi yang hilang. Nah, dari situ saya coba audiensi dengan masyarakat yang ada. Ternyata banyak masukan ke kami, banyak informasi ke kami. Di sana banyak terjadi penyimpangan. Saya dengar Pak Kapolres turun langsung ya? Alhamdulillah, turun langsung. Berapa lama Bapak mempelajari data yang dikasih oleh pihak Polda? Waktu itu saya hanya dua hari. Biasa. Saya datang, langsung saya ke sana, Bapak. Kemudian ternyata di sana memang menyedihkan. Terlihat pertama di sana gimana? Kondisi masyarakat. Ketika saya audiensi dengan masyarakat selesai sholat itu, dari mereka menyampaikan, Bapak selama ini di desa Kerinjing Sekonjing yang dulu sempat terkenal karena syariahnya, selama ini sudah berubah namanya, terkenal akan kampung narkobanya. Artinya masyarakat sendiri yang memberitahu itu. Masyarakat sendiri setelah kita masuk ke sana. Ya, namun saya bilang bahwa masyarakat yang komplain ke kami adalah masyarakat yang di golongan umur 40 tahun ke atas. Jadi yang sudah senior-senior dalam hal umur. Beberapa masukan-masukan itu saya tampung, bahkan waktu itu saya sempat mohon maaf, semacam menantang ke mereka, Bapak selama ini kemana saja, kok tidak ada gerakan? Pertanyaan masyarakat. Gantian saya balik. Iya. Terus apa hubungannya dengan
Polsek dengan Polres selama ini bagaimana? Ternyata mereka juga gantian komplain ke kami. Polres, Polsek selama ini hanya lewat-lewat saja. Pak. Saat itu Pak Kapolres gimana kondisi di lapangan tempat penggerbekan? Apa mereka tahu Pak Kapolres ada di sana? Sudah menyelidiki itu? Harusnya tahu Pak, karena saya ke sana pertama itu ada 2 kendaraan. Ya. Namun memang niat saya pada saat itu hanya sholat Jumat saja. Ya. Saya sholat Jumat. Saya hanya, kalau istilah Jawa itu pulau nuwun Bapak, saya permisi ke situ. Awalnya saya mau mencari tokoh masyarakat dan aparat desa maupun RT untuk kami komunikasi. Ternyata ketika audiensi selesai sholat Jumat itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya malam itu saya balik ke Polres, saya bikin tim. Saya bikin tim di Sabtu pagi, kemudian kami bergerak ke sana. Jadi dengan kekuatan hampir sepertiga kekuatan Polres, saya bergerak dari data-data intel yang ada, data narkoba, kemudian data dari Polsek. Saya memetakan wilayah dan saya bergerak, saya turun. Alhamdulillah ternyata di sana ditemukan pada saat saya pertama datang itu kami menemukan beberapa gubuk, banyak gubuk di pinggir desa, itu di pinggir sungai. Saya masih ingat itu gubuk tersebut banyak ada alat-alat bekas maupun baru yang biasa digunakan. Tapi itu tidak ada orang di sana? Tidak ada orangnya. Kosong. Apakah memang karena itu pagi hari Pak? Pagi hari. Kami sempat sisir, kami ambilin barang-barang itu. Kemudian kami sempat nanya ke orang-orang sana, ini punya siapa? Ini punya siapa? Kami cocokkan dengan data kami. Itu Sabtu pagi Pak. Kami sisir, kemudian saya mampir ke Pak Kades. Saya bilang, Pak Kades, ternyata di tempat Bapak yang sudah saya temuin, menurut analisa saya betul digunakan untuk pengguna narkoba tempat-tempat tersebut. Dari Pak Kades, iya Bapak, memang selama ini dugaan kami seperti itu, tapi kami tidak berani bergerak karena memang yang diduga bandar-bandar ini mereka sudah dekat dengan anak-anak muda di situ. Kira-kira lokasi itu selain dari mereka bersukaria menggunakan narkoba, apa tempat transaksi juga? Menurut informasi iya Pak. Jadi yang menurut saya asik nih Pak, asik bagi para pengguna itu. Tempat itu sudah dilokalisir oleh mereka. Kemudian yang keluar masuk tidak sembarangan. Ketika pemakai masuk sudah kenal, dia tinggal masuk ke gubuk yang tunggu, dia tinggal beli, pakai, sudah di situ dia mau santai, mau langsung pergi, terserah mereka. Dan yang serunya lagi di situ kan ternyata gubuknya banyak. Ada penghuni semua? Tidak ada Pak. Tidak ada. Saya sampaikan ke Pak Kades, ada seperti ini, nanti akan saya tindak lanjutin. Pak Kades, terima kasih Bapak, silahkan. Saya bilang, saya akan mengadakan operasi mungkin 1 minggu ini di tempat tersebut, Kerinjing maupun Sekonjing, karena itu berdekatan. Saya balik, siang menjelang sore setelah sholat zuhur itu saya ke sana lagi. Saya kesana lagi. Betul dugaan saya, karena itu hari Sabtu, sudah banyak orang berdatangan. Para pemakai pelaku lah biasa. Kemungkinan pelaku. Saya sapu lagi tempat tersebut. Tapi tahu nggak komandan datang sana? Kalau itu saya sudah skala lebih besar lagi. Saya pakai langsung operasi ya? Saya lebih lengkap lagi. Saya datang ke sana. Di gubuk-gubuk itu orang-orangnya sudah lari Pak. Sudah lari. Ada beberapa alat yang sebagian mungkin sudah digunakan. Artinya bocor ya? Operasi kita tuh bocor Pak. Tapi memang situasinya ketika masuk ke Kerinjing itu kan kita masuk jalan kecil. Itu ada warung di situ. Yang sana juga sudah ada. Jadi ada beberapa orang yang nongkrong yang memang tempat tersebut sudah disetting. Sudah disetting, kalau kita masuk
pasti nanti pemberitaan itu cepat. Ya, semacam tempat intelijen lah kira-kira bagi mereka mungkin. Mungkin gerbang depan. Gerbang depan, ya. Kami masuk sudah beserta alat lain-lain. Gubuk-gubuk itu pakai alat komunikasi apa dia dari gerbang pertama ke apa misalnya pakai kemungkinan besar pakai pasti ya. Karena kami masuk itu langsung bubar semua bubar, kami amankan motor kemudian alat-alat, kemudian gubuk itu kami robohkan kami robohkan, tapi orangnya ada lagi, orangnya sudah bubar, Pak. Sudah bubar. Saya sempat nanya punya siapa, nggak ada yang jawab, motor punya siapa, tidak ada yang menjawab. Ya sudah, kami amankan semua. Ini mungkin rahasia sebenarnya. Tapi kira-kira trik apa yang untuk mengetahui siapa yang sebenarnya pelakunya? Berapa banyak kita untuk mendeteksi orang-orang menjadi pelaku itu gimana? Ya, jadi dari hasil tadi, saya memerintahkan untuk penyidik kami untuk melakukan pemeriksaan pertama. Gubuk ini kan dia menggunakan listrik, Pak. Nah, listrik itu saya perintahkan melakukan pemeriksaan terhadap aliran listrik. Bagaimana? Pakai meter mereka atau cuma cara? Nyantol aja, cuma nyantol. Nah, dari situ kan kita bisa ngecek sejak kapan, kemudian siapa, komunikasinya, bagaimana, mungkin hitungan mingguan atau bulanan dan sebagainya. Kemudian motor itu juga kami tindak lanjutin, kami kembangkan temuan-temuan situ. Ternyata di daerah Kerinjing itu juga pada saat itu ada tempat yang dugaannya untuk sambung ayam. Kami robohkan juga di hari Sabtu itu kami robohkan baru sebagian kecil, karena artinya selain lokasi untuk transaksi atau berpura-pura dengan narkoba, ada juga sambung ayam, Pak. Mungkin ada judi-judi. Ada, informasinya ada. Yang lalu informasinya ada, cuma pada saat saya datang ke sana saya tidak menemukan. Kami hancurkan semua, berikutnya kami apelkan dan kami laporkan ke Pak Kades. Pada saat itu Pak Kades, ini kegiatan kami hari ini, saya bilang gitu. Berikutnya kami pulang Sabtu, Minggu kami laksanakan lagi Pak untuk kegiatan. Di hari Minggu sudah lumayan sepi, namun sebelum itu kan kami sedang menurunkan tim pengamanan tertutup kami untuk mendeteksi. Tingkat pelakunya Pak itu apa memang bandarnya sudah ada yang kita amankan sampai sekarang? Sampai sekarang kami sudah dari daerah Kerinjing dan Sekonjing kami sudah mengamankan 6-7 yang kita proses selanjutnya. Dianggap gebong. Ya, informasi yang ada dia memang penjual di situ. Kami pada saat itu kan kami tidak melihat penjual atau apa, yang pasti pada saat penggerebekan barang itu ada padanya. Ada perempuan juga Pak di sana? Ada ibu-ibu juga. Kalau terkait pemakai banyak Pak. Jadi kan yang dianggap yang terlibat penjual misalnya, pengedar ada Pak. Ada perempuan juga. Mungkin apakah jaringan itu Pak? Ada jaringan mereka yang lebih besar atau gimana? Nah itu ada Pak, yang dari hasil pengembangan yang kami juga ada beberapa yang level mungkin disebut bandar, kemudian ada yang level penjual dan pemakai. Itu semua pada saat itu ada, sudah kami kembangkan dan sudah kita tindak lanjut. Sekarang ini sampai proses sudah tingkat mana Pak? Sebagian sudah ini Pak, sudah inkrah putusan. Sudah inkrah, kemudian sudah masuk dan di sana memang masih salah satu tahap konsentrasi kami. Itu untuk Kerinjing Sekonjing. Kemudian kita juga ada lagi di Limbang Jaya. Masih narkoba. Masih narkoba juga. Ini pembicaraan kita narkoba dulu. Karena alhamdulillah ternyata organ ilir ini banyak sekali terkait penyimpangan narkoba. Limbang Jaya juga seperti itu. Kami dapat. Ada gubuk-gubuk juga. Kalau di Limbang Jaya tidak Pak. Jadi Limbang Jaya di sana dengan Kerinjing Sekonjing ini kami tuntaskan di sana. Ada informasi mereka geser ke Limbang Jaya untuk jualan. Artinya ada hubungan antara Sekonjing dengan Limbang Jaya. Jaringannya. Duganya seperti itu. Mungkin anak-anak muda ini dia pindah tempat. Nah itu alhamdulillah itu di bulan Februari itu kami melakukan kegiatan di Limbang Jaya. Terkait Limbang Jaya dan Sekonjing, berapa orang yang sudah diamankan dan sudah masuk pengadilan?
mungkin skip ada 16-17 orang sudah ada orang. ya. Kira-kira sudah terpukul semua nggak itu jaringannya? Menurut kami belum Bapak, karena berdasarkan data yang ada itu masih banyak peredaran di sini. Pelakunya itu kira-kira penduduk setempat Ogan Ilir misalnya, atau memang ada melibat orang lain, orang luar terlibat, bahkan mungkin ada jaringan luar negeri. Kami belum, yang kami simpulkan begini Pak, ya. Barang ini kan tidak dari sini, barang ya. dari luar. Itu kan pasti ada orang luar yang masukkan di sini, ya. atau ada orang sini yang ngambil dari luar. Iya. Kemudian di sini skala pertama, setelah itu disebar ke apa istilahnya distributornya, nanti baru turun sampai ke penjual, kemudian ke konsumen. Dan itu walaupun istilahnya tempat-tempat besarnya, terminalnya sudah coba saya hajar, tapi karena mungkin kebutuhan pemakai ini besar, jadi masih barang itu masih ada saja. Selain dari Limbang Jaya dan Segunjing Kerunjing, gimana lagi Pak? Kami di wilayah Limbang Jaya, kemudian ini nanti akan mengarah ke ada 2 kecamatan yang akan datang. Ya. Akan datang. Ada oknum polisi atau yang lainnya terlibat dalam hal ini? Selama pemeriksaan saya. Ya. Jadi selama pemeriksaan kami tidak menemukan. Ya. Namun dari lisan, kemudian dari ada pembuktian internal, itu sudah ada dan kami sudah melakukan demosi. Ya. Jadi supaya kontaminasi ini tidak melebar dan kami dapat melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan itu dengan sempurna, dengan bagus. Termasuk kepada oknum kita sendiri ya. Betul. Pak Kapolres, saya melihat ada beberapa catatan yang sudah terdaftar sini. Ada 11 jenis kejahatan: curanmor, curas, penggelapan, anirat, penipuan, pencurian biasa, pencurian ringan, permainan judi, peras dan ancaman, kejahatan konvensional dan lainnya. Itu ada perbedaan antara semester 1 2020 dan semester 1 2021 menurut. Gimana ini pola yang Bapak jalankan sehingga ini ada penurunan? Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin karena semangat dengan adanya rekan-rekan baru, kami juga baru di sini Bapak, kami juga ada arahan dari pimpinan-pimpinan juga, kami belajar dari senior-senior juga. Kemudian beberapa rekan, beberapa organisasi stakeholder yang lain dan masyarakat juga mendukung. Jadi ada beberapa strategi yang kita lakukan, alhamdulillah berhasil. Terkait narkoba Pak Kapolres, terhadap golongan sendiri kepolisian di jajaran Polres Ogan Ilir bagaimana Bapak melihatnya? Ya, jadi adanya kontaminasi, adanya pemakai juga di kami, yang kami sebut oknum, itu alhamdulillah yang lalu sesuai petunjuk Bapak Kapolda, begitu ketemu proses dikeluarkan. Artinya sudah ada yang proses? Sudah ada Pak. Tapi belum ada tingkat berhenti atau belum? Sudah ada Pak. Sudah ada juga? Sudah ada yang berhenti. Berapa orang Pak yang berhenti? Jadi selama kepemimpinan saya sudah memberhentikan 3 orang. 3 orang. Kemudian yang terproses ini sudah kami sampaikan juga. Ada perwira Pak? Tidak ada. Tidak. Itu masih ada 3 orang juga. 3 orang yang masih berproses. Masih berproses. Pak Wisantio, Kapolres Ogan Ilir, kami juga monitor Bapak ini aktif ke polsek. Jujur walaupun Bapak tidak tahu, tapi saya monitor karena saya ini wartawan tertua di sini, kebetulan aktif. Apa yang Bapak temui selama bersilaturahmi ataupun ke polsek-polsek? Jadi ini ke belakang dulu, ke dasar kami Pak. Jadi kami mempelajari Ogan Ilir ini mempunyai 16 kecamatan. Dari 16 kecamatan itu saya Polres baru mempunyai 6 polsek Pak. 6 polsek ini yang menurut saya dengan jumlah personel yang terbatas. 6 polsek itu spesinya. Ya, 6 polsek itu. Kemudian dengan keterbatasan personel dan sarana prasarana, saya tentu mencoba meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya. Karena polisi ini kan mungkin
di mata masyarakat serba bisa, itu yang berat Pak. Ada orang terjebur, lapor Pak polisi, ada pembunuhan jauh, kita harus datang ke sana, Pak polisi dan sebagainya. Itu kami mencoba mendalami, kami mendatangin ke polsek-polsek ini untuk melihat permasalahan yang ada di sana, kemudian bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Nah itu alhamdulillah kemarin saya sudah komunikasi dengan pimpinan dan Bapak Bupati selaku pemimpin di Ogan Ilir ini. Kita sudah mempersiapkan ada 3 polsub sektor. Itu nanti yang ke depan rencana sudah berjalan, akan diresmikan atau barang bukti itu? Untuk gedung sudah ada, gedung sudah ada, namun masih perlu pembenahan, kemudian sarana prasarana dan sumber daya manusianya yang belum masuk. Kalau personil Pak, se-OI ini idealnya berapa? Yang ada sekarang berapa? Yang ada sekarang 541, ya idealnya masih sekitar 1.100 menurut saya. Karena dilihat dari jumlah kepadatan penduduk dan heterogenitas terkait tingkat kerawanan. Rasionya itu artinya 1 polisi itu 100 orang. Rasio di yang ada kan paling tidak harusnya 300-400 orang. Artinya sekarang belum memenuhi itu ya? Belum memenuhi. Tapi masih aman Kabupaten ya. Ya kami mohon dukungan dari semua pihak. Pak Kapolres, mungkin di ujung waktu ada himbauan, saran, ada penekanan tugas kepada anggota dan juga himbauan kepada masyarakat. Silakan Pak Kapolres. Kami menghimbau kepada masyarakat Ogan Ilir supaya ada kebiasaan tradisi yang lama yang itu menyimpang supaya tidak dilakukan lagi. Misal sabung ayam, bawa saja, kemudian mungkin level terendah lalu lintas dia tidak terbiasa menggunakan helm, motor juga mungkin seadanya, itu kan sebenarnya menyimpang itu. Nah, ayo kita bersama-sama kita ikutin aturan. Aturan yang ada ini kan di samping hablum minallah, hablum minannas, ini sebenarnya juga hablum minallah. Nah, itu kan salah satu ranah kita dalam mencari ridhonya. Nah, itu kemudian mungkin ke depan kita bisa bersama-sama bersinergi, ayo dari masyarakat kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Sosialisasi tentang senjata tajam, menggunakan senjata tajam, mungkin hal yang lain. Sosialisasi yang bagaimana ya kita? Kami sudah melakukan, jadi level terendah Babin, kemudian ada kesatuan Bimas dalam hal penyuluhan, kemudian juga pada saat ada razia, ada yang ditemukan, itu kami sampaikan ke keluarga, kami sampaikan ke tetangga-tetangganya bahwa yang dilakukan salah. Ayo lingkungan sama-sama saling menjaga dan sama-sama saling mengawasi. Karena kalau hanya ditangkap tidak diberitahukan ke lingkungan sekitar, nanti yang lain juga cuek. Yang lain akan apatis. Gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa kegiatan objek vital nasional. Nah, itu kami menyampaikan kepada masyarakat juga supaya kita sama-sama saling menjaga dan mendukung. Misalkan ini adanya proyek jalan tol, ada proyek Pertamina, ada proyek mungkin PDAM dan PLN dan sebagainya. Nah, itu ayo kita sama-sama saling menjaga, saling mendukung. Jangan ketika ada mungkin ranah individu ini yang terlewatin, dia merasa dirugikan, kemudian dia tidak mau mengalah. Nah, itu yang berat. Memang biasanya masyarakat ini mungkin individu dia tidak ngalah karena dia akan mencari keuntungan pribadi. Nah, itu sebaiknya ayo kita bersama-sama kita mengalah. Insya Allah juga pemerintah pasti akan mencarikan gantinya. Saya lihat masih ada 1 rumah lagi yang belum diganti rugi. Kalau itu yang kita peran serta polisi gimana? Yang lalu kami sudah
mendatangi, dan ini sampai dengan saat ini sudah ke ranah banding kalau tidak salah. Ya, banding. Maksudnya secara berproses ya. Putusan pertama sudah, tapi masih keberatan, kemudian banding dan sebagainya. Itu kami sudah menyerahkan ke sidang itu. Pasti kami masih menjaga terkait keamanan. Pak Kapolres, rasanya sudah panjang dari narkoba sampai ke disiplin anggota sampai ke himbauan masyarakat sudah Pak Kapolres paparkan. Terima kasih atas penjelasan ini. Mudah-mudahan masyarakat mendengar, dan kita minta bukan kebetulan Ogan Ilir ini kabupaten santri, supaya ini mungkin dengan adanya gebrakan Pak Kapolres ini mendukung Kabupaten Ogan Ilir santri. Insya Allah ini akan bermanfaat lebih besar bagi kabupaten ini dengan gebrakan Pak Kapolres yang telah lalu dan yang akan datang mungkin ditingkatkan. Saudara pendengar, demikian perbincangan kami dengan Pak Kapolres Ogan Ilir, Pak Yusantio Sandi. Insya Allah kita ke depan akan bertemu lagi. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.